Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah matematika fisika kita. Sekarang kita akan mempelajari bidang kompleks. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Apa itu bidang kompleks? Saya akan memberikan sedikit analogi. Bidang kompleks. Bidang kompleks. Andaikan saya memiliki sebuah bidang koordinat XY biasa, ini. Katakanlah saya memiliki sebuah titik di sini, titik P begitu, X0, Y0, katakanlah begitu. Tentu titik ini memiliki dua komponen masing-masing. Di sini adalah Y-nya, dan di sini panjang sini adalah ini adalah Y0 dan di sini adalah X0. Oke. Kalian tentu sudah familiar dengan ini. Nah, nantinya pada bab ini kita akan memanfaatkan bidang koordinat ini untuk menyatakan bilangan kompleks. Jadi begini, X0 dan Y0 ini kita akan menganggap X0, Y0 ini sebagai sebuah bilangan kompleks di mana yang X0 adalah komponen real dari bilangan kompleks dan Y0 adalah komponen imajiner bilangan kompleks. Nah, maksudnya begini, kalau saya menulis X0, Y0, jadi sebenarnya ini sama saja saya dengan menulis X0 plus Y0I, semacam itu. Atau contohnya kalau titik P X0, Y0 ini misalnya titik 5,2, misalnya saja ya, maka sebenarnya kita sedang membahas 5 plus 2I, semacam itu. Nah, bidang koordinat Kartesian yang digunakan sebagai wakilan dari bilangan kompleks, ini disebut dengan bidang kompleks. Oke, jadi kita nuliskannya bidang koordinat XY, tetapi sebenarnya yang sedang kita bahas adalah bilangan kompleks. Jadi bilangan semacam ini disebut dengan bidang kompleks. Cukup jelas ya? Tidak ada masalah? Nah, dan sekarang saya akan memulai masalah ini dengan sebuah interpretasi lain, yaitu koordinat polar. Jadi kalau saya punya sebuah bidang, bergantung masalah yang kita tinjau, jadi biasanya kalau masalah itu terkait dengan sesuatu yang panjang kali lebar, ini akan mudah menggunakan bidang koordinat Kartesian. Tetapi pada masalah lain, misalkan kita temukan dalam sebuah cakram, permukaan yang melingkar, tentu koordinat Kartesian menjadi akan sedikit ribet dan butuh interpretasi dalam koordinat lain. Sama juga saat mempelajari bilangan kompleks. Bidang kompleks ini akan mudah di bagian itu, tetapi kita perlu memahami bilangan kompleks ini dalam koordinat lain, yaitu koordinat polar. Seperti ini. Jadi sebuah titik P di dalam koordinat Kartesian, selain bisa dinyatakan dalam X0 dan Y0 di sini, ini bisa dinyatakan dalam koordinat lain atau informasi yang lain. Prinsipnya bahwa
X0, Y0 di sini adalah menyampaikan informasi tentang titik P, dan informasi itu bisa disampaikan dalam versi yang lain, yaitu dinyatakan dalam R, yaitu panjang jarak titik P ke pusat koordinat yang kita sebut dengan R, dan yang kedua adalah sudutnya, yaitu sudut dari garis mendatar X ke garis tadi, ke panjang tadi, ke garis yang menghubungkan antara titik O dengan titik P2. Dan biasanya informasi yang semacam ini kita peroleh dalam koordinat polar. Nah, sama informasinya kalau dalam bilangan kompleks, informasi ini diwakili oleh X0 dan Y0, tetapi di dalam koordinat polar, informasi P ini diwakili oleh R dan theta. Ini juga memuat informasi bilangan kompleks. Tapi begini, dalam koordinat kartesian, kita menuliskan bilangan kompleks, katakanlah saya sebut dengan Z begitu, itu dengan X0 plus Y0I, atau secara umum saya tulis bahwa Z ini sama dengan X plus Y begitu. Ini dalam koordinat kartesian. Tetapi dalam koordinat polar, bilangan kompleks itu informasinya ditulis sebagai Z sama dengan R kali E, di mana E adalah eksponensial pangkat I theta. Nah, jadi informasi yang disampaikan sedikit berbeda. Ini tentu bagi kalian masalah ya. Tapi bagaimana masalah itu diselesaikan? Satu persatu akan saya uraikan. Dan kenapa harus ada koordinat polar begitu? Prinsipnya begini. Dua hal ini, baik itu bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bidang kompleks kartesian ataupun polar, koordinat polar ya, ini sama-sama pentingnya. Secara alamiah, bahwa bidang XY ini cukup informatif. Tetapi dalam berbagai perhitungan yang di koordinat polar ini akan lebih mudah. Jadi, sangat penting kita bisa mengetahui bagaimana perhitungan bilangan kompleks dalam koordinat kartesian dan koordinat polar. Bahkan kita harus tahu transformasinya untuk setiap bilangan kompleks yang akan kita tinjau. Baik itu di koordinat kartesian ataupun di koordinat polar. Oke, misalkan saya memiliki bilangan kompleks Z sama dengan salah lagi. Andaikan saya memiliki bilangan kompleks dalam bidang kartesian ini adalah Z sama dengan X plus YI. Bagaimana menyatakan bilangan kompleks ini dalam koordinat polar? Nah, ini tentu mudah. Kita bisa melihat koordinat ini, kita perhatikan lagi koordinatnya. Nah, kita tahu hubungannya. Dan tidak begitu sulit ya. Ini seperti rumus Pythagoras biasa. Jadi kalau kita tahu X dan kita tahu Y, tentu kita bisa menghitung L dan juga theta. Oke. Jadi jika di sini itu Y dan di sini X, maka R nilainya adalah tentu R ini sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dan theta di sini tentu nilainya adalah bahwa atas tangan theta adalah Y per X.
Salah saya nulis ya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Bentar. Jadi theta, maksud saya nulis begini, bahwa theta itu sama dengan artos tangan Y per X. Bisa dipahami ya? Oke, sehingga kalau saya punya sebuah bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bidang kartesian, maka kita bisa mencari bilangan kompleks itu dalam koordinat polar. Atau sebaliknya. Jika saya memiliki sebuah bilangan kompleks Z sama dengan R kali E pangkat I theta, berarti ini dalam bidang polar ya. Mestinya kita bisa mengetahui bilangan kompleks tadi kalau dinyatakan dalam koordinat kartesian. Nah, di sini berarti yang perlu dicari adalah X dan Y-nya. Oke, kita kembali ke gambar yang kita buat tadi. Kalau kita tahu R dan theta, tentu kita bisa mencari X. Berapa ini? Tentu kita tahu kalau di sini R dan di sini theta, maka X ini nilainya adalah R cos theta. Dan Y itu adalah R sin theta. Nah, R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Cukup jelas ya? Jadi kita sudah mendapatkan transformasi keduanya, baik itu dari koordinat kartesian ke polar dan dari sebaliknya dari koordinat polar ke kartesian. Dua-duanya ini penting. Jadi kalau kalian tidak bisa pahami dengan baik, pelan-pelan, dan keduanya ini kalian harus tahu, harus bisa melakukannya. Berikutnya, ternyata belum selesai juga ya, sudah panjang ya. Sedikit lagi. Tidak akan panjang, kita hanya perlu mendefinisikan beberapa hal. Bilangan kompleks yang dinyatakan dalam koordinat kartesian pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, sudah saya sebutkan bahwa di situ Z itu memiliki komponen real yang nilainya adalah X tadi, dan komponen imajiner, yaitu komponen yang mengandung I, Y-nya. Nah, bagaimana dengan bilangan kompleks yang di koordinat polar? Ini juga ada informasinya, tetapi agak berbeda. Tidak lagi dinyatakan dalam komponen real dan komponen imajiner, tetapi dinyatakan dalam R itu sendiri, atau R itu yang disebut dengan modulus. Itu adalah R. Dan kalau kita kaitkan dengan transformasi, tentu R ini nilainya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Selain modulus, ini juga diperkenalkan yang namanya sudut. Yaitu sudut tadi adalah tetanya. Jadi namanya akan berbeda, informasinya akan sedikit berbeda, tapi sebenarnya itu sama. Jadi penyebutannya di tempat lain dinyatakan dalam variabel yang berbeda. Oke, itu dulu. Dan kelengkapan informasi komponen real, komponen imajiner, modulus, dan sudut, ini kalian harus tahu semuanya. Jadi, jika saya memiliki bilangan kompleks, entah itu dalam koordinat kartesian ataupun polar, tentu empat-empatnya ini, komponen-komponennya ini, baik itu komponen real, imajiner, modulus, dan sudut, harus bisa diketahui juga. Dan pasti bisa. Nah, tetapi masalahnya bagaimana mencarinya begitu. Nanti akan saya jelaskan melalui contoh. Sampai di situ dulu. Tentu kalian banyak pertanyaan atau mengalami kebingungan. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Nanti akan saya perjelas dengan beberapa contoh pada sesi berikutnya. Pada sesi ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.